Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ya, kali ini tuh kita mau belajar tentang pesawat sederhana. Ada yang tahu nggak pesawat sederhana itu apa? Udah tahu. Ya, pesawat sederhana itu ya semua jenis atau alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, itu disebut dengan pesawat. Nah, dari pesawat itu, kalau pesawatnya itu merupakan sifatnya masih sederhana atau kesederhanaan, itulah yang dinamakan dengan pesawat sederhana. Nah, ada yang tahu nggak pesawat sederhana itu apa aja? Belum ada yang tahu kan? Nah, pesawat sederhana itu pesawat sederhana itu dibagi menjadi 4 macam atau 4 jenis. Yang pertama itu ada tuas, yang kedua itu ada bidang miring, terus katral sama roda berporos. Nah, yang pertama itu kan tuas. Tuas itu biasanya lebih dikenal dengan nama pengungkit. Nah, tapi di tuas ini ada beberapa titik yang sering dikatakan atau sering disebut dalam materi ini, yaitu yang pertama itu titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Nah, di tuas ini, di dalam tuas sendiri itu, tuas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tuas golongan pertama, yang kedua itu tuas golongan kedua, dan yang ketiga itu tuas golongan ketiga. Nah, kalau tuas golongan pertama itu titik tumpunya itu berada di antara beban dan kuasa. Seperti contohnya tuh kayak jungkat-jungkit, tahu kan? Terus gunting gitu. Nah, yang tuas golongan kedua itu beban itu terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Nah, contohnya itu kayak alat pemotong kertas atau pembuka tutup botol. Kalau kayak pembuka botol Sprite itu yang pakai itu kayak besi itu tutupnya. Nah, itu membukanya kan tidak bisa pakai tangan, itu harus menggunakan alat gitu. Nah, yang ketiga itu ada tuas golongan ketiga, yaitu titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya itu kayak sekop yang biasanya digunakan untuk memindahkan pasir, itu tahu kan? Itu. Nah, yang kedua itu ada bidang miring. Bidang miring itu merupakan tempat rata yang menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Contohnya, semisal kita mau menaikkan padi dari bawah ke atas truk, itu kan kalau cuma diangkut atau dilemparkan nggak mungkin, kan berat. Nah, itu memakai bidang miring untuk memudahkan memindahkannya gitu. Nah, yang ketiga itu ada katrol. Katrol itu merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya katrol ini ada penghubungnya atau rantai sebagai penghubungnya. Cara kerjanya katrol itu seperti titik tumpu dan kuasa beban itu tetap menjadi cara kerjanya mereka, acuan kerjanya mereka. Nah, katrol itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu katrol tetap, yang kedua katrol bebas, dan yang ketiga katrol majemuk. Nah, ada yang tahu nggak katrol tetap itu apa? Katrol tetap itu katrol yang posisinya itu tidak bisa diubah-ubah atau tidak bisa dipindahkan. Itu yang dinamakan katrol tetap. Contohnya itu kayak sumur timba. Ada yang di rumahnya masih pakai sumur? Nah, itu contoh dari katrol tetap. Nah, kalau katrol bebas itu masih bisa dipindah-pindahkan. Misal nanti ditaruh di mana itu masih bisa dipindahkan. Yang ketiga itu kan ada katrol majemuk. Katrol majemuk itu gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas. Nah, contohnya itu kayak contohnya itu kalau di katrol majemuk itu kadang kan ada yang membangun bangunan itu, kalau mau memindahkan alat berat itu kan nggak mungkin. Misal dari bawah mau dipindahkan ke atas kan nggak mungkin cuma diangkut atau diangkut pakai tangan atau gimana, kan nggak mungkin. Nah, ya kadang menggunakan itu, dan itu biasanya juga menggunakan yang namanya katrol majemuk. Nah, yang terakhir itu ada roda
Yang terakhir itu ada roda berporos. Nah, roda berporos itu merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah proses yang dapat berputar bersama-sama. Contohnya itu kalau kayak nyetir mobil, menyetir kapal, atau roda sepeda itu kan kalau misal kita mengayuh sepeda atau kita menaiki sepeda kan bersamaan itu berputar-putar gitu. Tuh. Nah, dari sini ada yang dipahami atau paham semua? Ya. Mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.